Hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana, mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka, dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka, tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan yang besar, tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud, satu-satunya cara yang konstitusional agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah, konsisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara demokrasi, sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila, semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan hasil pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik. Karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan yang benar-benar melahirkan pembaruan, perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kami berpasangan menjadi pasangan cawapres, capres. Ini adalah sebuah keberkahan buat kami. Kenapa? Ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati, di antara teman-teman sekarang ini, kita semua memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi bukti. Artinya ketika seseorang itu ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, lihatlah yang dikerjakan kemarin. Karena rekam jejak adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi saya merasa bersyukur karena bermitra, berpasangan dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang amat panjang di dalam dunia perpolitikan, seseorang yang punya pengalaman panjang di dunia pergerakan, bukan orang yang mendadak di dalam posisi ini. Itu sesuatu yang kita syukuri. Dan kalau tidak percaya silakan di googling ya, silakan di browsing. Saya rasa itulah pelajaran, pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, lihatlah yang sudah dikerjakan di masa lalu. Dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma.
tingkat value, tingkat ide besar. Ini yang kita perlu. Tanpa paradigma, tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigma. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti di minggu pertama, minggu kedua, dan ada siap-siap turun di dalam untuk dia memulaikan nanti. Di situ kejujuran di awal. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan 2 hari lalu ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini. Asosiasi Pemikir Demokrasi. Update di sana aparat pengabdi istana beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan. Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya, karena saya bagian dari teman-teman. Upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Teman-teman di sini kita percepat pembicaraan ini. Saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada 2 bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan. Dan sekali perubahan itu dimulai, tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui kain kongguan. Kita ingin ada garis emas. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya diingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam, Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. Hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis kooperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah kita ingin surplus itu kita lihat baik-baik. Dari Surabaya juga diucapkan Hari Pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya. Kita belajar tentang ide. Suatu waktu Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Nah, saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih.